Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Faros Fandiaro Ramadhani. Nah, tadi kan udah nih bahas tentang sesi 1 dan sesi 2, dan sekarang sesi yang ketiga nih. Ini tuh lebih kompleks lagi teman-teman, karena ini akan memakai semua yang ada di sesi 1 dan sesi 2. Mungkin kita langsung lanjut ke PPT-nya aja teman-teman. Nah, ini buat PPT-nya, yang dimana tuh kita di sesi ketiga ini membuat aplikasi jam mata kuliah. Aplikasi jam mata kuliah ini aku menyediakan 3 kasus teman-teman, yang dimana tuh kayak keresahanku aja sih teman-teman yang terjadi dalam sehari-hari. Nah, buat kasus yang pertama tuh ada waktu bebas atau senggang di antara 2 mata kuliah. Nah, aku sendiri biasanya tuh ada 2 mata kuliah dalam seharinya. Misalnya fisika tuh mulai dari jam 7 sampai 8.40. Kemudian dilanjut mata kuliah yang kedua tuh misalnya dasar komputasi dimulai dari jam 12.30 sampai jam 2-an lah. Nah, kan pasti ada waktu senggangnya tuh antara jam fisika ke mata kuliah dasar komputasi. Nah, kita tuh bisa menghitung waktu senggangnya, waktu bebas kita buat belajar, main, atau terserah yang bisa kita gunakan tuh pakai kasus ini dan program ini, aplikasi ini lah. Yang kedua, itu ada waktu yang terbuang karena dosen telat ataupun korupsi waktu namanya. Nah, misalnya, fisika kan mulainya jam 7 pas nih, tapi dosennya masuknya jam 7.30. Dan juga selesainya harusnya 8.40, tapi dosennya malah selesainya 8.45 misalnya. Kan tuh ada waktu yang terbuang tuh teman-teman. Nah, tuh kita bisa menghitung juga teman-teman pakai aplikasi ini, pakai kasus yang kedua. Kemudian ada yang ketiga. Yang ketiga ini sebenarnya simpel teman-teman. Durasi dalam satu mata kuliah kan simpel kan. Iya teman-teman. Sebenarnya tuh buat ketiga kasus ini tuh alurnya hampir sama, cuma agak beda dikit lah, agak beda dikit. Mungkin kita langsung ke codingannya aja kali ya biar lebih jelas. Nah, udah masuk ke codingannya. Nah, ini tuh kita seperti biasa lah bikin rule dan kamus. Kamusnya ada ini, yang dimana nggak masuk ADT. Dan bikin ADT-nya juga, yang dimana tuh ada komponen matkul, yang di dalamnya ada komponen waktu dan juga nama matkulnya. Ya, ada waktu mulai, waktu selesai, keseluruhan detik, dan juga waktu selisih, komponen selisih, komponen selesai, komponen mulai. Nah, kita mungkin langsung lanjut ke programnya aja teman-teman. Nah, di sini ini tuh aku bikin di dalam while semua teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalnya kita udah milih nanti, misalnya kita udah milih nih kasus buat yang pertama, itu tuh bakal tetap masuk ke sini, masuk ke menentukan pilihan. Nah, buat mengakhirinya kita tuh bisa milih kasus 0 nih, jadi dia nanti bakal X-nya aku bikin 2 terus break. Sini kan udah nggak memenuhi, makanya programnya selesai. Jadi itu biar lebih enak aja sih teman-teman, biar bisa ngulang-ngulang terus gitu. Misalnya di waktu free matkul deh, kasus yang pertama dulu yang kita bahas. Enggak, ini dulu teman-teman, menentukan pilihan dulu. Nah, di sini, di menentukan pilihan itu ada menampilkan pilihannya dulu teman-teman, yang dimana di atasnya sendiri ini. Nah, di sini kita bakal dikasih tahu ada apa aja sih buat menunya yang bisa kita gunakan. Kemudian kita menginputkan pilihan kita. Kalau sudah, kita bakal ke switch case-nya sebagai pilihan yang kita ambil. Dimana kalau waktu free matkul, kita lihat ini harus gini. Nah, itu bakal ditunjukin dulu teman-teman buat kasusnya. Ini kan sama kan teman-teman. Nih, matkul fisika jam 7 sampai jam 8.40. Terus Daspro 12.30 sampai jam 2-an.
ya agak beda dikit lah, jadi kan Daskom yang bilang. Nih, kita tentukan waktu free antar matkul tersebut. Itu contoh kasus pertama dulu tadi. Terus pertama kita menginputkan dulu namanya matkulnya. Nih, inputkan dulu nama matkul pertama dan nama matkul kedua. Terus kita menginputkan jamnya teman-teman. Nah, buat jam yang pertama, jam matkul pertama itu kita menginputkan yang jam selesainya. Jadi menginputkan yang 8.40 ini. Dan kemudian yang matkul kedua kita menginputkan jam yang 12.30 ini. Nah, kalau kita sudah menginputkan, kita tuh nanti di programnya bakal dirubah teman-teman. Dari jam, menit, dan detik itu jadikan satu menjadi detik semua teman-teman. Yang dimana nih berubah detik. Aduh, salah. Berubah detik. Nah, berubah detik. Nanti di sini jamnya, jam, menit, dan detik itu tuh dirubah menjadi detik semua. Kemudian dijumlahkan. Kalau sudah tuh bakal dimasukkan lagi teman-teman. Mana? Nih, ke selisih detik. Yang dimana tuh matkul yang pertama sini selisih detik. Nah, matkul yang kedua dikurangi matkul pertama dan dapatkan selisihnya teman-teman. Nah, dapatkan selisih. Nah, setelah dapat selisihnya kita tuh merubah lagi teman-teman ke jam, menit, dan detik sesuai yang didapatkan dari selisihnya. Ini berubah waktu selisih. Lihat, berubah waktu selisih. Nah, di sini teman-teman. Dimana dirubah lagi di selisih ke jam. Selisih ke jam dibagi 3.600. Kan jamnya, kalau menit bagi hasil bagi jam, kemudian dibagi 60. Terus buat detiknya itu hasil bagi dari menit. Nah, maka didapatkan lah. Nah, buat yang kasus kedua dan ketiga itu hampir sama aja sih teman-teman. Mungkin kita langsung nyoba programnya aja ya. Oke, tunggu sebentar. Nah, nih kita misalnya ingin kasus yang pertama deh. Oke, kita atasin. Misalkan nama matkul pertama tuh sesuai nama yang atas aja ya teman-teman, fisika. Dan nama matkul kedua tuh misalkan Daspro sama. Nah, kemudian ini tuh masukkan jam matkul, jam doang teman-teman, bukan sama kan tulisan kayak gini ya, tapi jam doang. 1 sampai 24. Ini kan jam selesainya 8 menitnya. Kita bisa nulis nih 40, detiknya 00 kan gitu. Nah, masukkan jam matkul mulainya kan 12 kan buat jamnya. Jadi 12 buat menitnya berarti kan 30. Buat detiknya kita tulis 0 aja sih nggak apa-apa teman-teman. Nah, ini akan langsung diproses teman-teman. Nah, maka nih didapat dalam detiknya segini, yang fisika, kemudian Daspro segini, terus dapat selisihnya segini. Nah, kemudian didapat lagi waktu free antar matkulnya tuh 3 jam 50 menit. Jadi kalau misalnya aku ada matkul fisika dan Daspro pada dalam 1 hari, maka waktu freeku tuh 3 jam 50 menit. Ini bisa aku kerjain tugas dan lain-lain lah. Nah, kalau udah selesai ya tinggal selesai aja sih. Step 0. Ya mungkin segitu aja teman-teman buat kali ini. Mungkin next tuh aku bakal bahas tentang project tugasku yang kelompok. Jadi itu bakal lebih kompleks lagi. Oke, stay tune aja teman-teman. Terima kasih telah mendengarkan selama ini. Dadah.